Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja wal puji syukur kita kehadirat Ilahi Robbi. Yang kedua tak lupa juga kita panjatkan sholawat ma'asalam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Dr. Ani Nur Aini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah PAI Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang. Tak lupa juga kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri. Saya Dinda Nelatul Syamsuddin dengan NIM 24022997. Saya Nur Stewati dengan NIM 24094420. Saya Farah Lestari dengan NIM 24091131. Saya Riri Reginawati dengan NIM 2406102. Kami dari kelompok 1 dari kelas 1E. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit berbagi ilmu tentang penghantar Islam dalam era modern yang akan kami bahas dalam video dakwah kali ini. Penghantar Islam dalam era modern sebenarnya memiliki banyak sekali poin, namun pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 hanya akan memaparkan 2 poin penting yang ada dalam penghantar Islam dalam era modern. Yang pertama yaitu prinsip dasar ajaran Islam, dan yang kedua yaitu peran teknologi dalam dakwah Islam. Prinsip dasar terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tauhid. Tauhid adalah inti ajaran Islam yang menekankan keesaan Allah. Ini menciptakan kesadaran akan tujuan hidup yang lebih tinggi dan tanggung jawab moral. Dalam konteks modern, tauhid mendorong individu untuk menghindari materialisme dan mencari makna yang lebih dalam hidup. Terus yang kedua itu ada keadilan. Nah, keadilan adalah nilai yang fundamental dalam Islam, tercermin dalam ajaran untuk bersikap adil kepada semua makhluk, termasuk keadilan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam dunia yang seringkali tidak adil, prinsip relevan untuk memperjuangkan hak-hak individu dan kelompok yang terpinggirkan. Yang ketiga yaitu kasih sayang atau rahmah. Kasih sayang merupakan esensi ajaran Islam, menekankan pentingnya empati dan toleransi antar sesama. Dalam masyarakat yang sering mengalami konflik, nilai kasih sayang dapat menjadi jembatan untuk membangun kerukunan dan kedamaian. Selanjutnya ada relevansi nilai-nilai ini dalam konteks modern. Yang pertama, dinamika sosial dan budaya. Dengan globalisasi dan interaksi budaya yang semakin intens, nilai-nilai Islam seperti tauhid, keadilan, dan kasih sayang memberikan panduan moral yang kuat. Dalam menghadapi tantangan seperti diskriminasi, perubahan iklim, dan krisis kemanusiaan, prinsip-prinsip ini mendorong umat untuk bertindak dengan tanggung jawab dan kepedulian. Yang kedua, etika dan moralitas. Dalam dunia yang sering terjebak dalam relativisme moral, ajaran Islam menawarkan panduan yang jelas untuk menentukan yang benar dan salah. Nilai-nilai ini juga dapat menjadi landasan untuk dialog lintas agama dan budaya, mengedepankan toleransi dari pemahaman. Yang ketiga, kehidupan sehari-hari. Praktik-praktik seperti zakat dan sedekah mencerminkan keadilan dan kasih sayang, mendukung masyarakat yang lebih sejahtera dalam interaksi sehari-hari. Ajaran Islam tentang adab dan etika membantu membangun hubungan yang harmonis. Selanjutnya yaitu ada peran teknologi pada dakwah Islam. Teknologi tidak luput dari media. Media sendiri di sini memiliki kedudukan dalam dakwah sejajar dengan kedudukan dakwah itu sendiri. Pemilihan media yang tepat untuk berdakwah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dakwah Islam itu sendiri. Kaidah fikih menyebutkan bahwa jika sesuatu kewajiban itu tidak akan terrealisasi dengan baik kecuali dengan menggunakan sarana, maka pemilihan dan penggunaan sarana itu hukumnya menjadi sama-sama wajib. Dakwah adalah kewajiban, hal itu tidak akan terlaksana dengan baik kecuali dengan sarana dan media, maka penggunaan media yang tepat menjadi kewajiban pula. Pemahaman seperti ini telah disadari oleh para ulama-ulama dan aktivis dakwah sejak dulu hingga sekarang. Namun keharusan media dakwah Islam dengan mengembangkan memanfaatkan teknologi belum banyak digunakan oleh para pelaku perbaikan dakwah di masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya teknologi dan dakwah Islam. Teknologi dakwah
dapat dimaknai suatu usaha untuk memfasilitasi dan meningkatkan kinerja dan aktivitas dakwah. Usaha tersebut dapat dilakukan melalui penciptaan, penggunaan, pengaturan proses, dan sumber daya teknologi. Teknologi dakwah Islam merupakan perpaduan dari unsur manusia, mesin, ID, dan prosedur serta manajemen pengelolaannya. Teknologi dakwah Islam bersifat abstrak sehingga dapat difahami sebagai suatu proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ID, dan peralatan dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan untuk mengatasi permasalahan, melakukan dan menilai, mengelola, serta pemecahan masalah yang mencangkup semua aspek aktivitas dakwah. Teknologi dakwah Islam juga merupakan suatu cara yang sistematis dalam mendesain, melaksanakan, dan menyebarkan proses keseluruhan dari kegiatan dakwah Islam yang didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai. Dibandingkan dengan era 90-an, teknologi dakwah Islam saat ini sudah cukup berkembang dan banyak digunakan. Dapat disimpulkan bahwasanya pengantar Islam dalam era modern itu tidak luput dari teknologi, di mana kita bisa mencari prinsip-prinsip dasar Islam menggunakan teknologi tersebut, dan teknologi pun tidak luput dengan yang namanya media. Maka kita sebagai umat muslim yang cerdas bisa menggunakan teknologi dengan baik untuk mencari tentang apa itu Islam dan lain-lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dari kami kelompok 1. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi ini, karena kelebihan itu semata-mata hanya milik Allah semata. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.